Pemirsa, inilah potensial formasi starting line up Timnas Indonesia lawan Cina nanti malam. Penasaran? Tonton video sampai selesai ya. 23 pemain terbaik akan dipilih pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert melawan Cina nanti malam. Dari skuad Garuda yang dipanggil Kluivert terdapat sejumlah pemain kunci yang absen perkuat Timnas karena cedera hingga akumulasi kartu. Seperti dua gelandang Timnas Ragnar Ortmann dan Marcelino, bek sayap kanan Sandy Walsh dan kiper Martin Pas. Meski demikian, pemain penggantinya dipastikan akan sama kuat. Dan berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia melawan Cina nanti malam. Laga nanti malam akan berlangsung sengit karena kedua tim membutuhkan kemenangan. Jika melihat peta kekuatan head-to-head kedua tim, skuad Garuda wajib mewaspadai The Dragons. Pasalnya dalam dua pertemuan terakhir, Timnas Indonesia kalah atas Cina. Bahkan pada pertemuan terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Cina Oktober 2024 lalu, Indonesia kalah 1-2. Timnas Indonesia wajib menang jika ingin lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika gagal, Indonesia dipastikan akan sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Demikian juga dengan Cina. Jika nanti malam kalah dari Indonesia, The Dragon dipastikan akan gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Sesi latihan terakhir Timnas Indonesia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu malam. Skuad Garuda tampak antusias menggelar latihan sebelum menghadapi Cina nanti malam. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu malam, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis bisa menang melawan Cina. Kluivert mengatakan latihan selama sepekan di Bali menjadikan persiapan skuad Garuda lebih matang dibanding dua laga sebelumnya. Kluivert menyebut selama latihan 29 pemain memiliki suasana yang positif. Ditambah lagi dukungan penuh dari federasi. Kluivert mengaku tidak sabar untuk melakoni laga nanti malam. Ia berharap para pemain bisa menunjukkan progres dari latihan pada saat melawan Cina nanti malam, sehingga tidak mengecewakan supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kick-off Timnas Indonesia versus Cina akan berlangsung pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jai Ijes dan kawan-kawan wajib menang jika ingin lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sehingga menjaga asa merah putih untuk tampil di Piala Dunia 2026. Well, as I told you, the training camp in Bali was very good. In comparison of the first campaign, we didn't even train. The boys came in, and the next day we had to play. So the things that we mentioned, we let the old images of China came back, and now we have the remedy how to play against them. And you're going to train this. And if you see that in the training things are coming back, what you want to see, and it has the result, that gives a very good feeling to the coaches. So that's first thing. And the second thing, Marcelino, of course, he's disqualified for this game. He's a great player, everybody knows that. But I'm very happy with the substitute that I have in the team at the moment. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero dipastikan akan debut bersama Garuda nanti malam melawan Cina. Emil diprediksi akan menjadi kiper utama menggantikan Martin Pas yang absen karena akumulasi kartu. Dalam sesi latihan terakhir, Emil mengatakan timnya akan mewaspadai serangan balik lawan. Karena Timnas Cina kemungkinan besar sudah menganalisa strategi Indonesia yang akan mendominasi penguasaan bola. Emil menyebut bahwa pentingnya kesiapan mental skuad Garuda di lapangan saat melawan Cina nanti malam. Debutnya bersama Indonesia nanti malam akan menjadi suatu kebanggaan bagi keluarganya yang memiliki keturunan Lombok. Ia mengatakan keluarganya akan menonton langsung ke GBK dan keluarga yang di Lombok akan menggelar nonton bareng. I'm really excited for tomorrow, and first of all because I'm really
little bit. Everybody know that I was born in Lombok, so if I think about also my family that we're gonna watch the game from the TV. Well, Emil Audero harus tampil tangguh di bawah Mister Garuda saat melawan China nanti malam. Pasalnya timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Artinya, Emil harus clean sheet. Pelatih China, Ivan Kovic mengaku sudah mendengar informasi atmosfer GBK yang luar biasa saat timnas berlaga. Dalam konferensi pers pada Rabu malam, pelatih timnas China, Branko Ivankovic, mewaspadai pemainnya terkait atmosfer supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam. Pelatih China, Branko Ivankovic, mengaku sudah mengetahui informasi mengenai supporter timnas Indonesia di GBK yang luar biasa. Ia juga yakin bahwa laga nanti malam yang berlangsung berat dengan tekanan dari supporter Garuda. Kelompok supporter La Grande Indonesia siap kembali beraksi di laga timnas Indonesia melawan Cina nanti malam. Tidak hanya koreografi, La Grande akan memiliki banyak atraksi yang siap dipamerkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang jadi pembeda pastinya atraksinya lebih banyak, jadi nggak cuma koreo kain besar yang bakal kita tampilin, tapi juga ada parade parade bendera, terus juga ada mozaik kertas dan macam, hampir full satu tribun. Ragam perlengkapan dan peralatan untuk memeriahkan laga nanti tengah dimasukkan ke dalam area Stadion GBK. La Grande Indonesia telah melakukan persiapan sekitar 3 bulan, mulai dari brainstorming hingga proses pengerjaan yang melibatkan sekitar 50 orang. Semoga koreo ini, semangat kami para supporter ini menular ke semangat para pemain, jadi para pemain bisa bermain dengan hati, bermain dengan bangga, tunjukin bahwa Indonesia bangsa yang besar. Kita tunjukkan ke dunia kalau Indonesia besar, dari segi sepak bolanya, dari segi supporternya, sama-sama kita kawal Indonesia kawal Garuda mendunia. Meski demikian, seluruh supporter Indonesia yang hadir di GBK nanti malam diminta untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan. Supporter juga diminta untuk menjadi tuan rumah yang baik tanpa rasisme. Ditemui di Istana Negara Rabu sore, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini Presiden Prabowo masih mempertimbangkan kehadirannya pada laga pertandingan Indonesia melawan China pada 5 Juni mendatang. Namun begitu, Erick sangat berharap Presiden bisa datang mengingat pada pertandingan terakhir, kehadiran Presiden Prabowo dinilai membawa keberuntungan atau hoki bagi timnas Indonesia, sehingga dapat meraih hasil positif saat disaksikan langsung oleh Kepala Negara. Untuk beliau sendiri, beliau masih berhitung. Saya mengharapkan beliau hadir karena di pertandingan terakhir kan Bapak Presiden bawa hoki ya, jadi kita perlu semua doa dan hoki yang untuk nonton pertandingan besok. Kira-kira datang Presiden? Saya mengharapkan datang, cuman kan tentu beliau dengan kesibukannya beliau yang memutuskan. Meskipun harapan besar disematkan pada kehadiran Presiden Prabowo, Erick sepenuhnya menyerahkan keputusan akhir pada Presiden Prabowo yang memahami padatnya jadwal dan kesibukan kenegaraan yang harus dijalani oleh Presiden. Laporan Edo Yoga, Ardi Syahrial, Jakarta, Garuda TV. 2-0. Laga ini akan jadi penentu peluang Indonesia melaju ke fase berikutnya. 2-1 untuk Indonesia. Sama. 2-1 Indonesia. Kira yang ngegolin siapa aja nih dari? Jais saya rasa. Jais dan mungkin satu lagi siapa ya? Beckham.
harapan sendiri di permainan besok ini bagaimana, bahkan 2-1 ya. Nah, permainannya pengennya gimana sih Indonesia ngelawan sih? Ofensif. Saya rasa harus ofensif karena kita didukung sama supporter, kita tuan rumah. Menurut saya nih 2-1 Bang. Iya sama. Dan harapan abang sendiri besok kan 2-1 nih, permainannya bagaimana sih Bang? Semoga permainannya konsisten aja sih, nggak gimana-gimana, biar bisa ngasihin yang maksimal. Ya kalau dari saya main lebih fokus aja sih, konsisten terus pasti ada jalan bisa. Kalau dari abang sendiri mungkin ada yang dikenal nih untuk ngegol 2-1, kira-kira siapa aja nih? Mungkin karena saya ngefans sama Marcelino, mungkin Marcelino ya Bang. Indonesia harus menang dan pasti menang 2-0. 2-0. Kira-kira siapa aja yang ngegolin? Yang ngegolin nanti ada Elo, dua-duanya. Yang ngegolin nanti Ole, dua-duanya Ole. Dua-duanya oleh. Harapannya gimana Bang? Bermain menekan, pokoknya kita gempur habis-habisan China. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang atau tidak sama sekali, misi itulah yang akan diusung timnas Indonesia kalau menghadapi Cina dalam lanjutan laga Grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno malam nanti. Kemenangan akan membuat peluang timnas Indonesia semakin besar untuk lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi 3 atau 4 klasemen. Secara statistik, tim Garuda memiliki keuntungan jika memainkan laga di Stadion GBK. Dalam 4 laga sebelumnya, Marcelino Ferdinand dan kolega sukses meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil tersebut bisa jadi menjadi suntikan motivasi bagi skuad Garuda yang selalu mendapat dukungan penuh dari puluhan ribu supporter yang memadati Stadion GBK. Rasa optimisme itulah yang ingin dijaga pelatih Patrick Kluivert kala memimpin langsung latihan terakhir timnas di Stadion GBK Rabu malam kemarin. Kluivert ingin anak asuhnya tampil percaya diri jika ingin terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Say I'm very confident, counting on my players that they execute the things that we trained, and I'm really looking forward because for me it takes really long to stand tomorrow in the GBK in a full stadium, and that the fans have a good game, and I hope that we can serve them with a good result. But I'm really confident for tomorrow. Di kubu seberang, timnas Cina yang kini terdampar di posisi juru kunci grup C coba untuk membangun optimisme mereka berbekal rekor mentereng kalah bersua Indonesia, yaitu 15 kemenangan dalam 22 kali pertemuan. Tim negeri tirai bambu tentu tak ingin melepas laga di GBK begitu saja. Kemenangan di pertemuan pertama atas Indonesia akan menjadi modal penting bagi Cina untuk kembali mencuri poin penuh di Stadion GBK. Znamo da nas očekuje vrlo teška utakmica protiv sjajnog protivnika koji je kroz ove kvalifikacije pokazao odlične igre i jasno da sa vrlo visokim ambicijama nastavljaju ovo natjecanje. Ove zadnje 2 utakmice su odlučujuće i mi svi ponavljamo smo optimisti, želimo našim učenjima sve najbolje i nadamo se dobrom rezultatu. Lalu, mampukah Indonesia mengamankan 3 poin di laga kali ini? Sekaligus mematahkan kutukan tak pernah menang melawan Cina dalam 38 tahun terakhir? Ayo, terbang tinggi Garuda! Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan penantian panjang Emil Audero mengenakan seragam tim nasional Indonesia tampaknya akan segera terwujud. Kiper yang membela klub Serie B Palermo musim lalu itu kemungkinan akan menjadi pilihan utama di bawah Mistar melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu menyusul absennya kiper Martin Paes yang selama ini menjadi pilihan utama terkena akumulasi kartu kuning. Of course, I have the possibility to play my first time here for Indonesia, so it's of course it's a big pleasure, and
I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training. Diketahui sebelumnya Audero baru menjadi penghangat bangku cadangan sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada 6 Maret 2025 setelah melewati proses panjang. Kini absennya Pais pun seolah menjadi berkah tersendiri bagi Audero untuk bisa unjuk gigi buat kepada jajaran pelatih dan pendukung timnas Indonesia bila dirinya bisa diandalkan di bawah Mister Gawang skuad Garuda. Lebih lanjut, dirinya juga siap memberikan yang terbaik saat melawan Cina nanti demi mengamankan 3 poin penting untuk Indonesia. I'm really happy. This is a really important thing for us because I'm positive and I can't wait to play tomorrow. Patut dinanti debut Emil Audero. Solid, tangguh, dan saling melengkapi. Itulah gambaran dari tembok pengawal lini belakang timnas Indonesia, Zaid Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketika ketiganya diturunkan sebagai starter, tim Garuda nyaris tak terkalahkan dan meraih hasil clean sheet alias tak kebobolan. Kekompakan 3 bek kokoh ini dimulai dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di laga melawan Vietnam, di mana Indonesia meraih 2 kali kemenangan dengan skor 1-0 dan 3-0. Rekor nirbobol tersebut berlanjut di laga melawan Filipina dan Australia. Hanya laga melawan Jepang yang sempat menodai rekor apik trio ini ketika kalah dengan skor 0-4 di Gelora Bung Karno. Setelahnya, mereka kembali tampil solid ketika membantu Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Sempat terpisah di laga melawan Australia yang berakhir dengan kekalahan 5-1, mereka kembali dipersatukan di laga melawan Bahrain. Di laga tersebut, ketiganya mencatatkan beberapa penyelamatan krusial yang membantu menjaga gawang Martin Paes tetap aman hingga laga usai. Ole Romani adalah kepingan puzzle yang hilang bagi timnas Indonesia. Minimnya bom bertajam selama ini seakan teratasi dengan kehadiran penyerang asal klub Oxford United ini. Laga debut Ole Romani saat Indonesia berjumpa Australia langsung berhias gol. Romani berhasil mencetak satu-satunya gol timnas kala takluk di tangan Australia. Di partai keduanya bersama timnas, penyerang berusia 24 tahun ini kembali membuat gol. Kali ini gawang Bahrain yang menjadi korban. 2 gol dalam 2 pertandingan menjadikan Romani sosok tak tergantikan. Nama Ole Romani mulai berkibar saat ia memperkuat tim papan atas Liga Belanda FC Utrecht. Ia tampil dalam 29 pertandingan. Ia berhasil menyumbang 3 gol bagi Utrecht. Di tahun 2025, Romani hijrah ke Championship Liga Inggris bersama Oxford United. Sebuah gol berhasil ia sarangkan ke jala Coventry City. Lalu, akankah tren mencetak Ole Romani berlanjut saat Indonesia menjamu Cina besok malam? Kita nantikan. Bisa bermain disiplin, menjalankan semua instruksi dari pelatih dan bisa mengaplikasikan di lapangan, bisa menciptakan peluang terjadinya gol dan bisa memberikan kemenangan untuk masyarakat sepak bola di Indonesia. Prediksi skor aku 2 untuk Indonesia dan 1 untuk Cina. Pokoknya Indonesia harus menang dan berjuang untuk kemenangan kita. Apalagi kita main di kandang kita sendiri. Saya yakin Indonesia menang lawan Cina. Nanti kita lihat besok. Ya kalau prediksi saya 1-0 lah untuk kemenangan Indonesia, karena bagaimanapun Cina kita juga tidak bisa pandang enteng, tapi melihat kondisi pemain-pemain kita di Indonesia, saya yakin dia pasti menang. Tim nasional Indonesia akan melanjutkan perjalanannya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kembali dihadapkan dengan negeri tirai bambu, Tiongkok. Pada pertemuan pertama yang terjadi tahun lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor tipis 2-1. Kala itu, gol timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye di penghujung babak kedua. Tetapi kini skuad Garuda menatap laga dengan penuh percaya diri. Mereka telah melakukan persiapan cukup panjang untuk membalaskan dendam kepada Cina.
Pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert mengaku optimis menyambut laga melawan Cina. Pria asal Belanda juga senang karena timnas Indonesia memiliki persiapan panjang untuk menghadapi laga krusial ini. Ditambah para pemain juga menerapkan materi yang ia berikan dengan sangat baik. Well, as I said, the things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things. Pertandingan melawan Cina akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk merebut tiket melalui play-off ke ronde selanjutnya. Misi meraih 3 angka tentunya akan diusung punggawa Garuda yang sudah disiapkan oleh jajaran pelatih. Emil Audero menyongsong peluang debutnya bersama timnas Indonesia. Pada matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper asal klub Como tersebut diprediksi menjadi pilihan utama di bawah Mister melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jelang laga tersebut, pelatih Patrick Kluivert akan mendapuk Emil Audero sebagai kiper utama menggantikan Martin Pas yang dipastikan absen dalam duel melawan Cina. Martin Pas sendiri harus menepi karena akumulasi kartu kuning yang didapat saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Ini menjadi pertama kalinya Martin Pas absen sebagai starter di hadapan publik Indonesia. Pada debut pertamanya di laga krusial Indonesia melawan Cina, Emil Audero menantikan momen tersebut. Ia memilih akan tetap fokus agar bisa tampil maksimal untuk dipercaya pelatih Patrick Kluivert sebagai starter. Pemain berusia 28 tahun itu akan terus memaksimalkan waktu sebelum memainkan laga krusial melawan Cina. Ia sangat antusias menatap laga yang dapat menentukan nasib Garuda di grup C tersebut. Emil mengaku sangat bangga dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hal ini membuatnya akan berusaha selalu memberikan semua kemampuannya dalam upaya mengharumkan nama timnas Indonesia di kancah dunia. Laga kontra Cina akan menjadi penentu kelanjutan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi keempat dengan raihan 9 poin. Sementara Cina menempati posisi ke-6 dengan raihan 6 poin. Timnas Indonesia harus meraih poin penting di laga ini demi mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini dilakukan agar skuad Garuda bisa menempati posisi ketiga atau keempat di klasemen grup C. Laga kontra Cina yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta Kamis ini akan menjadi laga spesial bagi kiper tim nasional Indonesia, yaitu Emil Audero Mulyadi. Pasalnya, kiper berusia 28 tahun itu dipastikan akan menjalani debutnya untuk mengawal gawang tim Garuda. Sejak proses naturalisasinya berhasil pada awal tahun ini, Audero sudah 2 kali mendapatkan panggilan ke tim nasional. Namun di 2 kesempatan itu, ia harus rela duduk di bangku cadangan sebagai pelapis dari kiper utama yaitu Martin Pas. Pada laga kontra Cina kali ini, Audero kemungkinan besar akan menjadi starter karena Martin Pas harus terkena akumulasi kartu pada laga sebelumnya kontra Bahrain. Selain itu, sejak kehadiran kiper asal klub Eropa yaitu kiper tim nasional yang bermain di Liga 1 seperti Nadia Argawinata dan juga Hernando Ari juga tergeser perannya. Meski belum ditentukan, tetapi hampir dipastikan Audero lah yang akan menjadi nomor 1 di bawah Mister Gawang. Menghadapi hal ini, kiper kelahiran Mataram itu mengaku sudah siap dan tidak sabar untuk menjalani debut di negara kelahirannya sendiri. Audero sendiri pada musim ini juga memiliki jam terbang yang banyak bersama klub Serie B yaitu Palermo. Sejak dipinjamkan pada bulan Januari lalu dari Como, ia selalu menjadi starter di 14 laga klub Serie B tersebut. Dari 14 laga tersebut, total Audero sudah mencatatkan 20 kali kebobolan dan 3 nirbobol. Selain pengalamannya di klub musim ini, Audero juga sudah mempunyai pengalaman di level tim nasional, yaitu kala ia membela tim kelompok umur tim nasional Italia.
Selama membela Italia Under 21, total ia bermain sebanyak 10 kali di tahun 2017 hingga 2019. Kelihayannya dalam membaca permainan dan juga refleks yang terlatih, ditambah dengan pengalamannya berlaga di Eropa, pencinta sepak bola Indonesia berharap Emil Audero mampu tampil apik di laga debutnya nanti. Duel antara tim nasional Indonesia kontra China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan melahirkan duel sengit di lini depan. Penyerang dari kedua tim akan memiliki peran yang cukup besar untuk menentukan hasil laga. Di kubu tuan rumah, Indonesia dipercaya akan mengandalkan striker asal klub Oxford yaitu Ali Romeni. Striker 24 tahun itu baru menjalani musim debutnya di tim kasta kedua Inggris itu. Di Oxford sendiri, Romeni sudah memainkan 14 buah laga dan mencetakkan 1 buah gol dengan menit bermain yang terbatas. Namun jika dilihat di level tim nasional, Romeni sedang dalam performa apiknya. Di 2 laga ia sudah mencetakkan 2 buah gol. Gol pertamanya diciptakan di laga debutnya yaitu saat Indonesia menghadapi Australia pada bulan Maret yang